Ia berkata, kunna qu'udan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah kami duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mana Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, dan bersama kami ialah Abu Bakar dan Umar, semoga Allah berdi keduanya. Fi nafarin faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berdiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bain azhurina, lalu beliau meninggalkan kami. Fa'abta'a alaina, maka kami menunggu beliau. Wa khasyina an yuqtata'a, dan kami khawatir bahwa ada sesuatu dunana wa fazi'na faqumna, ada sesuatu yang menimpa diri beliau, maka kami berdiri. Fakuntu, maka adalah aku, Abu Hurairah maksudnya itu, awwala man faza'a, orang pertama yang merasa khawatir. Fa kharajtu abtagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama merasa khawatir. Ya kharajtu abtagi, lalu aku keluar untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu ha'itan lil ansari, sampai aku datang ke pagar tembok seorang sahabat Ansar di Bani Najjar, dari Bani Najjar. Ya, ini adalah maksudnya cerita ketika Abu Hurairah duduk bersama sahabat di sekitar Rasulullah itu. Setelah itu Rasulullah berdiri, lalu pergi entah kemana, nanti kejadian lalu ya. Pada waktu lalu aku mencari Abu Hurairah, mencari Rasulullah, hal ajid lahu binna, mencari pintu untuk keluar mencari Rasulullah. Falam ajid, namun tidak menekannya. Faiza rabi'un minhum fi jawfi qa'idin, maka apabila ia masuk di selokan yang ada ujung tembok, mi'rin hajahu, dari sumur beraduan. Ar-rabi'u, dan kalimat ar-rabi'u ajwalus shagir, ialah selokan anak sungai. Fahtafatu fadakhaltu, maka aku menerobosnya, lalu aku masuk ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjumpai Allah sallallahu alaihi wasallam. Nasab Abu Hurairah menerobos selokan itu, terus Rasulullah, Abu Hurairah menjumpai Rasulullah di sana. Nah, setelah itu faqala, Rasulullah bersabda lagi. Abu Hurairah nanti ketinjau, kaget adanya Abu Hurairah di sana. Kaget Abu Hurairah Rasulullah. Faqultu, lalu Abu Hurairah berkata, "Na'am ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah." Qala bertanya Rasulullah, "Mas, ada apa?" Qultu, lalu Abu Hurairah mengatakan, aku berada di Madinah, kemudian pergi meninggalkan Rasulullah, maka kami kawan dunana fumazina, maka ada suatu ibamu fumazina, lalu waktu maka aku membaca orang yang pertama khawatir. Pada itu itu datang ke bakar tembok ini, fahtabastu kama yahtaju, lalu menerobos sebagaimana ula innasu, dan mereka para waroi ada di belakang. Faqala Rasul, ya wahai Abu Hurairah, wa ilai, dan aku memberikan kedua sendalku. Faqala, dan Rasulullah berkata lagi, idhab bina alayya, silah membawa sendalku. Faman lakita min warai hadzal haiti, maka barang siapa yang kamu jumpai di balik tembok, yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mustaqiyan, dalam keadaan yakin, biha qalbuhu babashirhu fil jannah, seperti maka gembirakanlah ia yang suka. Ya, jadi kesimpulan cerita ini ya, disunnahkan bagi seseorang itu untuk memberikan motivasi
atau kabar gembira kepada seorang muslim, terutama orang yang baru mukallaf. Kabar gembira yang mengenai tentang balasan-balasan yang akan diberikan oleh Allah di akhirat kelak bagi orang yang mengerjakan akan perintahnya. Karena hadis bitulihi Urwahul Muslim, dan riwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Ar-Rabi'u, dan kalimat Ar-Rabi'u an-Nahrul Shagir, sungai kecil. Wa huwa dalwar bil fathil jim, dan dialah jadwal bil fathil jim yang dipatahkan jim, kama fasarahu fil hadis, bagaimana yang telah dijelaskan pada hadis. Wa qawluhu ihtabatu ruya bil ra'i wa bil za'i, ihtabastu boleh dibaca ihtafartu, wa ma'nahu bil za'i, dan artinya ialah dengan za. Pada umum tu atau hatta amkanan dukhul, aku menerobos hatta sehingga memungkinkanku untuk masuk. Wadi Shimamah, dan ada diriwayatkan ada di Shimasah, qala, ia berkata, hadarna amra yusi, kami telah hadir mengunjunginya, semoga Allah mengunjunginya, Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Wa huwa fisaqatil mauti, dan dia sebelum menjelang wafatnya, babaki taulan, lalu ia menangis terseduh-seduh. Tawilan, lalu ia menangis terseduh-seduh. Wa hawala wajhahu ilal jidar, dan memalingkan mukanya ke dinding. Faja'ala ibnuhu, lalu menjadikan oleh anaknya, yaqulu, ia kata, ya abtahu, wahai bapakku, amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikata, bukankah telah memberikan kabar gembira kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan demikian itu? Amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikata, wa aqbala biwajhihi faqala, lalu ia memalingkan wajahnya ke anaknya. Faqala, lalu ia berkata, inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sepaling baik yang kami persiapkan adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya adalah Nabi Muhammad utusan Allah. Ini qad kuntu alal abtaqi salasin, sungguhnya aku telah mengalami 3 zaman. Laqad ra'aituni, yang pertama, laqad ra'aituni wa ma ahadun asaddu budgun. Yang pertama, aku pernah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali tidak ada seorang pun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang membencinya melebihi aku. Wala ahabba ilayya min an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu. An akuna qad istamkantu, bahwa adalah aku menginginkan minhu, membunuh beliau, minhu faqataltuhu, membunuh beliau, walau mitu ala tilkal hali, seandainya aku meninggal pada waktu itu, lalu benar itu tidak aku menjadi Allah. Falamma Islam, manakala Allah masukkan aku ke Islam, fi qalbi, di dalam hatiku, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, aku mengatakan, ubsud yaminaka, ulurkanlah tangan kananmu, fala ubayyika fawasata yaminahu, karena aku berjanji dia kepadamu, lalu beliau mengulurkan tangan kanannya. Fawabatu, ya benarnya, faqala, lalu bertanya, malaka ya Amr, ada apa wahai Amr? Fakultu, aku menjawab, aradtu an ashtarito, aku ingin mengajukan syarat. Qala, beliau berkata, tashtaritu madza, syarat apa yang kamu maksud?
Kultu, aku mengatakan an yugfaroli, aku menginginkan diampuni dosa-dosaku. Qala, beliau pun bersabda, ama alimta annal islamu, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Islam yahdimu, menghapus dosa-dosa, maka naqol bahu, sebelum menghapus dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hijrata tahdimu, dan bahwasanya hijrah menghapus dosa-dosa, maka naqoblaha, dosa-dosa. Wa annal hajja, dan bahwasanya haji yahdamu, maka naqoblahu, menghapus dosa-dosa sebelumnya. Wa makana ahad, dan pada waktu itu tidak ada seorang pun yang aku cintai. Wama adan ahabba, iya, dan pada tidak ada orang pun yang aku cintai min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah, dan tidak ada orang, wala ajalla fi aini minhu, dan tidak ada orang yang lebih mulia di hadapanku melebihi beliau. Wa ma kuntu, dan aku amla beliau, aini beliau, minhu ijlahu, karena aku sedang mengagungkannya. Walau su'ilu, dan kalau aku diminta an asifahu, untuk menerangkan ma atoktu, sifat-sifat beliau, niscaya aku tidak mampu menerangkannya. Li'anni, karena aku lam akun, tidak memandang amla'u, mandang beliau, aini minhu, dengan kedua mataku. Walau mitu ala tilkal hali, dan kalau aku meninggal pada waktu itu, la rajautu an akuna, niscaya besar harapanku bahwa aku termasuk daripada min ahlil jannah, daripada ahli surga. Tsumma wallina, ketika memegang beberapa jabatan, ma adri ma hali fiha, aku tidak tahu bagaimana sebenarnya keadaan diriku. Faiza ana mitu, apabila aku meninggal, fala tashabanni naihatun, maka jangan diiringi dengan tangisan, wala narun, dan api. Faiza dafantumuni, maka apabila kamu menguburku, fasyunnu alayya turaba syanna, maka timbunilah aku dengan tanah. Tsumma aqimu, kemudian berdirilah kalian, haulal qabri, di sekitar kuburku. Ma tunharu ahli jagal jazurun wa yukassamul lahmuha, menyembelih dan membagikan lahmuha, daging-dagingnya. Hatta asta'nisa bikum, sehingga aku merasa senang dengan adanya kalian. Wanzuru ma uraji'u bihi rasula rabbi, dan aku berpikir apa yang harus aku jawabkan kepada utusan Tuhanku. Rawi Muslim, diriwayatkan hadisnya oleh Imam. Yang saya dapat simpulkan dari hadis ini, soalnya kan ini dia cerita ini, soalnya kita kan tidak hidup di zaman Nabi, sehingga saya dapat simpulkan sedikit aja udah. Maksudnya dari hadis ini ialah kita itu dianjurkan untuk menghibur orang yang ditimpa musibah, semisal orang yang keluarganya meninggal, dengan cara kita kasih tahu tentang balas-balasannya. Tentang balas-balasannya itu adalah ya tentang yang baik, ya, yang akan dihapuskan dosa-dosanya.
Pokoknya yang buat dia hatinya tenang, udah itu dia cara kita. Dan seperti yang kita sering lihat kan, kalau ada yang melihat itu kan kita belangar. Pokoknya itu udah aja. Kauhu perkataannya sunnu ruya bisinal ujamati wal muhammadati ay subuhu qalilan au qalilan wallahu a'lam. Qala babu wada'is sahibi wa wasiyatihi inda firaqihi li safarin wa birihi wa du'a'i lahu wa talabu du'a'i minhu wallahu a'lam bis-shawab wa ilayhi marji'u wal ma'ab. Ada jadi mau ganti nama sih? Jadi besok ya, biar tetap dia menjawabnya apa yang saya jelaskan kemudian apa sih. Kemudian untuk yang berikutnya nanti yang bab yang dikatakan Wadaid itu bab ya, cuma berapa hadis itu. Kemudian babul istikharah wal musyawah. Siapa yang belum? Ilham. Hah? Azwar. Ilham. Iya, Rafa, biar terurut, Rafa babul istikharah wal musyawah itu. Kemudian dua bab itu kan sedikit ya. Tiga ya. Nanti dikasih tahu apa sih, nanti tetap dia tugasnya. Ya, tadi pertama penjelasannya kurang maksimal ya. Lagi, walaupun berani bagus tapi penjelasan kurang maksimal, kayaknya persiapannya kurang matang gitu. Yang tidak dijelaskan dengan jelas, walaupun ya rata-rata kita kan tidak ada ya di sini jemaah Rasulullah. Semua hadis yang tadi cerita yang diceritakan diriwayat sampailah kepada kita dari guru-guru kita sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, yang hadis kan perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Ada juga hadis apa namanya? Itu kauli makanya perkataan. Ini perbuatan. Ada hadis takriri. Apa yang diperbuat Rasulullah, sahabat ini termasuk yang ini yang tadi itu. Apa yang dilakukan sahabat disaksikan oleh Rasulullah membiarkannya. Itu salah satu tanda dia mengiyakannya, itu saudara hadis takriri. Ada juga lain hadis qudsi. Nah, semua itu pasti ada hikmahnya untuk kita. Hampir semua lini kehidupan itu sudah dicontohkan, digambarkan oleh Rasulullah. Mungkin ada bagian kecil yang rasanya tidak menurut kita, tapi itulah yang menimbulkan nanti ada ijma dan qiyas dari para ulama. Para ulama yang dahulu pun mungkin ada hal kecil yang ada sekarang belum dirumuskan. Ulama-ulama sekarang lah yang mengadakan ijma. Para kumpul para ulama, utama yang keilmuannya luar biasa, itu bukan ulama kaleng-kaleng dia buat fatwa yang tidak benar. Itu ulama yang benar-benar ulama yang didengarkan oleh masyarakat akhirnya, itu kan yang kita ikuti. Gitu ya. Sekarang untuk kelas 1-2 lanjutkan kegiatannya. Sebenarnya yang diundang ini kelas 3 sama 4 saja, tapi saya yang minta kelas 5 juga, karena beberapa ekor ya. Kelas 5 pakai baju putih semua ya. Kelas 3 ke kelas 5 pakai baju putih, terus tunggu sudah di jalan. Nanti kita ke rumahnya Darwan, buka puasa di sana. Yang kelas 1-2 dilanjutkan kegiatannya. Baju putih.